Di episode kali ini kita akan sampai di penghujung dari seri konsili-konsili ekumenis pertama, yaitu kita akan membahas konsili di Chalcedon di tahun 451 Masehi. Sebelumnya kita telah belajar tentang 3 konsili kemarin ya, Nisea, Konstantinopel, dan Efesus. Yang kita tahu juga dari ketiga konsili itu adalah membahas tentang Trinitas, terutama tentang Kristologi. Nah, kali ini di Chalcedon pun merupakan hal yang sama. Mereka kemudian berkumpul kembali untuk membahas tentang Kristologi. Nah, kenapa adanya Chalcedon? Jadi sebelum Chalcedon itu kita telah belajar di episode kemarin Efesus ya. Di Efesus itu para bapak-bapak gereja ini mencap sesat Nestorianisme. Nah, kita tahu Nestorianisme itu memberi argumen bahwa seolah-olah ada 2 person, ada 2 orang Yesus, satu yang manusia, satu yang ilahi, yang seolah-olah benar-benar terpisah antara 2 orang ini. Tapi kemudian setelah dia dicap sesat, muncul argumen oposisi yang menolak Nestorianisme. Tetapi ajaran ini kemudian menarik sampai ke ujung ekstrim lainnya. Yang seolah-olah dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan 2, tapi 1. Nah, ini benar. Tapi masalahnya, 2 nature itu tidak terlihat. Bercombine menjadi 1 yang udah tidak lagi bisa dipisah mana yang Tuhan, ilahi, mana yang manusia. Tidak ada 2 nature, jadi 1 nature yang bersatu. Bahkan ada argumen atau ada satu kalimat yang menyatakan bahwa seperti setetes anggur yang ditumpahkan ke dalam lautan, maka rasa anggur itu hilang. Jadi anggur ini melambangkan kemanusiaan yang dijatuhkan ke dalam lautan, itu keilahian Kristus, sehingga rasa manusianya, unsur manusianya telah hilang menjadi unsur ilahi saja. Dan ini disampaikan oleh seorang yang bernama Eutychus atau Eutychus ya. Jadi dari Alexandria. Dan dia memang sebenarnya bernuansa atau punya cara supaya dia menolak Nestorian. Jadi dia menunjukkan argumen ini untuk menolak Nestorian. Tetapi masa sampai ke ujung ekstrim lainnya. Nah, ada bapak-bapak gereja yang kemudian mencap atau mengkritik ajaran mereka, ajaran dia ini, Eutychus. Yang pertama dari Paus Leo di Roma, yang memberikan suatu tulisan yang disebut dengan Leotom, yang juga mengkritik ajaran Eutychus ini. Kemudian juga dari Patriarch of Constantinople. Nah, Patriarch of Constantinople ini bisa dianggap sebagai paus atau uskup agung di Konstantinopel, yang merupakan saat itu adalah center dari kerajaan Romawi. Nah, ini adalah soal Patriarch of Flavian. Dia malah mencap sesat Eutychus dan diekskomunikasi. Nah, karena adanya hujatan-hujatan terhadap Eutychus, maka ada beberapa kelompok yang mendukung Eutychus, terutama dari kelompok Alexandria, yang kemudian mencoba membela dia dengan cara berkumpul dan menerbitkan atau memunculkan konsili baru yang bisa disebut konsili Efesus kedua. Nah, di episode ini di konsili agak aneh karena kemudian orang-orang yang menolak si Eutychus ini tidak diundang atau malah tidak diberitahu. Dia cuma sepihak mengadakan konsili, berkumpul, dan kemudian memutuskan bahwa Eutychus tidak sesat dan mencap sesat Flavian. Dan sehingga Flavian harus diturunkan dari jabatannya sebagai patriark dan diganti oleh orang lain. Ya, oleh sebab itu semuanya ribut. Bahkan kalau sampai sekarang kita baca dari buku-buku teologi atau sejarah gereja, konsili Efesus kedua ini biasa disebut dengan Synod of Robber atau sinode para perampok, karena mereka merampok atau menghasilkan hasil yang tidak disetujui orang lain dan mengklaim sepihak. Ya, lalu itu muncul argumen, muncul pendapat bahwa kita harus berkumpul kembali para bapak-bapak gereja untuk kemudian meneguhkan kembali apa yang kita mengerti dan apa yang kita pahami tentang Kristologi atau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dipanggillah 500 sampai 600 uskup untuk datang ke konsili di Chalcedon. Nah, Chalcedon ini ada sebenarnya suatu daerah di Konstantinopel, jadi kotanya sama ya. Dari Chalcedon ini datang, kemudian berargumen untuk memunculkan kembali creed yang baru atau janji iman yang baru di Chalcedon. Tapi tentunya bapak-bapak gereja ini merasa tidak perlu creed yang baru karena saat di 1, kedua, ketiga, Nisea, Konstantinopel, dan Efesus telah muncul creed yang sudah lengkap dan cukup untuk mendefinisikan siapa itu Kristus. Bahkan sekarang pun kalau kita dalam gereja kita mengucapkan janji iman rasuli, maka kita akan melihat bahwa itu sangat mirip dengan konsili Nisea dan Konstantinopel. Jadi janji iman itu sebenarnya sudah cukup. Tapi di Chalcedon ini kemudian diperlukan keluar munculnya suatu creed baru, terutama tentang Kristologi, supaya bisa memberikan boundaries atau pagar-pagar teologi untuk mendefinisikan siapa itu Tuhan Yesus atau Kristologi.
Oleh sebab itu kalau kita baca creed dari Chalcedon ini cukup rumit, ya. Dan biasanya cuman beberapa teologian termasuk dosen saya suka menyebutnya sebagai Chalcedon box atau kotak Chalcedon. Nah, kita bisa lihat dari screen yang ini tentang Chalcedon box. Bahwa yang pertama adalah kita menentukan 4 sisi atau 4 definisi dari Kristus. Yang pertama adalah fully God, sepenuhnya Tuhan. Kemudian adalah fully human, sepenuhnya manusia, ya. Dan 2 nature, 2 nature, dan 1 person, 1 orang. Ini adalah 4 sisi di mana kita menentukan definisi Kristus. Jadi tidak bisa nanti kemudian seseorang muncul menyampaikan argumen tentang Kristus yang di luar dari box ini. Ya, jadi cuma di box itu kita menentukan, mendefinisikan siapa itu Kristus. Oleh sebab itu kalau kita kemudian di hari-hari ini kita mendengar satu ajaran yang mengatakan bahwa Yesus tidak sama, tidak setara dengan Allah Bapa, maka dia telah melanggar salah satu sisi dari Chalcedon box tersebut. Demikian juga misalnya bahwa Yesus dan Bapa itu satu, tidak bisa dipisahkan. Seolah-olah ada cuma terjadi modelisme, hanya berubah fungsi, dan itu pun kita bisa bantah melalui Chalcedon box tersebut. Oleh sebab itu di Chalcedon ini yang terjadi adalah peneguhan tentang teologi boundaries dari kristologi tersebut. Jadi tidak ada lagi kemungkinan kemudian satu argumen yang liar yang keluar, atau mungkin malah konspirasi teori yang coba mengobrak-abrik definisi tentang Kristus, sebab di Chalcedon ini telah terbentuk Chalcedon box tentang siapa itu Kristus. Dan ini menjadi konsili terakhir yang menentukan doktrin awal Trinitas kita. Oleh sebab itu, mayoritas dari gereja-gereja Kristen mengakui 4 konsili pertama ini, dan terakhir ada di Chalcedon. Ya, mungkin kalau Katolik misalnya melakukan 7, Presbyterian 6 atau 5, saya lupa. Tapi yang mayoritas kita mengakui 4 konsili yang pertama. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.